warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara Jalan Surga bersama saya Maya Rahma. Pada pagi hari ini seperti biasa kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Gus Wadud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Gus? Alhamdulillah fi sihatin wal afiyah, dan juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan mengenai grand tema, yaitu tanggung jawab umur. Sekarang ini masih pada bulan Muharram ya Gus ya, Ya, betul. bulan awal di tahun Hijriah. Jadi sebenarnya apa sih resolusi pada tahun ini? Bagaimana cara kita memperbaiki diri agar umur yang kita lalui juga barokah? Waduh, sulit ya Gus ya kalau bicara masalah barokah itu ya Gus ya, masalah umur. Jadi kita dengarkan bersama pemirsa mengenai pandangan Islam mengenai tanggung jawab umur itu sendiri. Iya, betul. Ya, terima kasih. Umur itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya digunakan sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka karena itu umur yang kita miliki, bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Bagaimana umur kita mulai bangun sampai tidur lagi, yang mana umur kita sehari semalam itu 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari atau kurang, kemudian 1 tahun 12 bulan, ini semuanya digunakan semata-mata untuk mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dipakai untuk melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Umur kita dipakai untuk melaksanakan puasa, baik wajib maupun yang sunnah. Umur kita dipakai untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Kemudian umur kita dipakai untuk berjuang meninggikan agama Allah. Nah, umur yang digunakan itu disebut namanya umur yang barakah, di mana umur itu dipakai untuk beribadah kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara membagi itu semua Gus? Kita bisa mengatur waktu untuk beribadah, untuk menjalankan kewajiban yang lain di dunia misalnya Gus. Ya, di dalam kehidupan ini semuanya itu adalah ibadah, namun ada ibadah mahdoh, artinya ritual-ritual keagamaan kepada Allah, seperti salat, seperti baca Al-Quran, seperti zikir, itu namanya hablunallah. Namun ada ibadah ghairu mahdoh yang lebih mengenal orang itu ibadah sosial, seperti kita mengajar bagi seorang dosen, kemudian seorang jurnalis dia meliput, itu bagian daripada ibadah ghairu mahdoh. Kemudian membantu fakir miskin, ibadah ghairu mahdoh, atau menegakkan keadilan demo karena ada ketidakadilan yang dimiliki oleh negara atau oleh pemerintah, itu bagian daripada ghairu mahdoh. Nah, kemudian manusia ini setelah melaksanakan ibadah mahdoh yang wajib, ibadah ghairu mahdohnya beda-beda. Kalau seorang dosen itu ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdohnya, ibadah sosialnya adalah mengajar, meneliti. Tapi bagi seorang jurnalis, ibadah ghairu mahdohnya adalah meliput dan menayangkan hal-hal yang positif. Kemudian ibadah ghairu mahdohnya seorang pemerintah, bagaimana menegakkan keadilan. Kemudian ibadahnya seorang ekonom, ya beda lagi, bagaimana ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia ini makmur sejahtera sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian bagaimana? Maka diletakkan secara seimbang, bukan harus sama, tapi seimbang. Contoh sederhana, ada seorang dosen ngajar, seperti kayak di YIN ini kan waktunya mepet. Sholat duhur itu nggak usah dia usah zikir lama-lama. Sholat wajib, sunat, langsung ngajar. Kalau ternyata zikir di masjid seminggu nggak ngajar, itu berdosa. Karena kewajiban dosen setelah dia melaksanakan yang wajib juga wajib ngajar. Kalau ditanya oleh masyarakat, loh Pak dosen kok nggak ngajar? Saya masih wiritan. Dia dosa. Karena pada waktu kewajibannya harus mengajar. Ibadah ghairu mahdoh yang wajib, kita berhadapan dengan ibadah mahdoh yang sunat, maka ibadah ghairu mahdoh yang harus didahulukan. Nah, itulah gambaran-gambaran bagaimana cara membagi
kewajiban ibadah ghairu mahdhah dan mahdhah secara adil dan seimbang. Jadi kayak kewajiban yang ini jika ada yang lalai karena kewajiban yang lain itu bisa jadi dosa juga. Jadi dosa. Ya Gus ya. Contoh sederhana begini, cari contoh real. Saya seorang dosen di IAIN Jember ini. Lalu saya ini pada jam 12:30 saya harus ngajar. Saya jam 12 sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian sholat sunat. Lalu saking husuknya saya ini baca Quran sampai jam 2 itu berdosa. Karena apa? Karena 1:30 saya harus menghentikan anak sholat, sunat, kemudian harus melaksanakan kewajiban mengajar. Jadi berbagai kewajiban. Iya, kewajiban yang harus kita laksanakan secara seimbang. Dan tiap profesi itu mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Berbeda. Contohnya seorang dokter kandungan. Ya. Dia itu ternyata ada orang yang melahirkan sudah buka 5, sudah mau keluar. Ya. Lalu dia itu mau melaksanakan sholat sunat itu tidak boleh. Dia lebih wajib untuk menolong ibu yang mau melahirkan. Oh, dia orangnya dokternya baik. Kenapa? Dia pasiennya ibu mau melahirkan masih sholat sunat. Itu dosa. Karena pada waktu sudah wajib harus menolong ibu yang mau melahirkan. Wah, jadi benar-benar harus seimbang ya Gus. Harus seimbang dan adil. Seimbang dan adil. Konsep adil itu kan sama porsinya ya Gus ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan tidak harus sama. Oh, iya. Jadi besarnya emas 1 kilo dengan besarnya kapas 1 kilo jelas berbeda. Tapi seimbang di situ. Itu gambaran daripada adil itu. Wah, itu dia. Pandangan Islam mengenai tanggung jawab umur itu seperti itu ya Gus ya? Iya. Jadi ada sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Ada konsep adil juga ya Gus ya, ya. Di sana agar umur kita barokah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya masih ada pembahasan yang sangat menarik, yaitu sebenarnya keuntungan menggunakan umur untuk hal-hal yang baik itu seperti apa sih? Tetap di Jalan Surga. Baik pemirsa, masih di acara Jalan Surga. Dan pada pagi hari ini grand tema kita mengenai tanggung jawab umur. Jadi tadi sudah di segmen pertama sudah dijelaskan mengenai pandangan Islam ya Gus ya, mengenai tanggung jawab umur. Dan sekarang kita simak bersama sebenarnya keuntungannya kita menggunakan umur untuk hal-hal yang baik itu seperti apa Gus keuntungannya? Seorang muslim oleh Allah diperintahkan untuk menggunakan umur untuk hal-hal yang positif. Maka orang yang menggunakan umur dengan positif itu akan mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Keuntungan di dunia itu ada yang sifatnya material atau non material. Contohnya orang yang menggunakan umur seorang mahasiswa, ketika dia itu menggunakan umurnya dengan banyak membaca, banyak berdiskusi, mengerjakan tugas dan kuliah, apa nanti keuntungannya? Maka akan menjadi seorang ilmuwan yang mantap dan nanti akan berhasil dalam karir berikutnya. Seorang pedagang juga begitu, ketika menggunakan umurnya itu untuk berdagang dengan jujur dan benar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, apa di dunia? Dia akan menjadi orang yang berhasil, dia orang yang kaya. Seorang dosen ketika memanfaatkan umurnya dengan menyiapkan materi kuliah yang baik, kemudian mengajar mahasiswa dengan metode yang baik dan perangkat pembelajaran yang cukup, maka dia akan mendapatkan A+, akan mendapatkan simpati dari mahasiswa dan dia akan simpati daripada sesama dosennya, bahkan dia akan ditokohkan oleh masyarakat. Itu di dunia. Kemudian misalnya itu yang sifatnya ghairu mahdhah. Kemudian yang mahdhah, ketika dia memanfaatkan umurnya untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar, melaksanakannya wajib dan sunat, apa yang terjadi? Melahirkan ketenangan hati. Maka segala masalah-masalah akan terselesaikan. Kemudian setelah itu dia melaksanakan puasa dengan baik dan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka badannya sehat dan pikirannya tenang. Ketika dia membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dengan penghayatan, maka dia akan memahami Al-Quran dengan baik dan akan nanti menjadi orang yang baik. Itu di dunia. Kemudian keuntungan di akhirat, orang yang melaksanakan umur itu dengan baik,
maka akan diampuni segala dosanya. Dia akan selamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dia di akhirat, di alam kubur, dia nanti akan diselamatkan dari siksa kubur. Dia akan diberikan nikmat yang sangat besar di dalam kubur dan dijauhkan dari siksa kubur seperti pukulan dan siksaan dari malaikat atau dari malaikat nakir yang untuk orang-orang yang berbuat jahat. Itu keuntungan secara singkat di dunia dan di akhirat. Jadi hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha ya Gus ya? Iya, maka karena itu ketika mengerjakan pekerjaan atau memanfaatkan umur itu dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, maka dia akan mendapat keuntungan di dunia dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Misalnya ya Gus, kan kadang kita itu sudah berusaha, sudah niat, sudah melakukan sesuai dengan syariat Islam, tapi Allah tidak, seumpama saya punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter Gus, tapi saya sudah bekerja, sudah apa, tapi saya tidak menjadi seorang dokter. Itu gimana Gus? Kan kita sudah berusaha gitu. Jadi Allah itu kan berikan kita apa yang terbaik. Kita bercita-cita ingin menjadi dokter, ternyata tidak jadi dokter tapi jadi seorang menjadi seorang penyiar, menjadi seorang jurnalis. Ternyata dia yang bermanfaat menjadi seorang jurnalis. Mungkin jadi dokter dia mungkin hanya mencari uang dan akhirnya dia tidak begitu manfaat. Tapi ketika menjadi jurnalis ternyata dia bisa meliput liputan yang bermanfaat. Dia menjadi produser, membuat sebuah acara yang bermanfaat sehingga merubah umat Islam dan merubah manusia kepada kehidupan yang baik. Itu ternyata memberikan yang lebih baik kepada kita. Saya punya kisah nyata. Saya pada tahun 96 saya punya jatah ngambil S2 ke Mesir. Namun Allah tidak berkehendak saya tidak jadi berangkat. Bahkan pada waktu saya menangis karena dari Madura Cikadung diazanin mau berangkat ke Mesir tidak berangkat. Saya menangis sekali. Namun saya punya cita-cita sampai ke Mesir. Singkat cerita baru 2011 saya nyampe ke Mesir. Coba 96 saya tidak berangkat, 2011 saya datang ke sana dalam konteks refresh program untuk menyelesaikan doktor saya. Saya ternyata bersyukur saya dulu tidak berangkat. Kenapa? Nomor satu, ternyata teman saya yang berangkat pada waktu itu belum lulus S2. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa? Karena metode pembelajaran sangat berbeda. Yang kedua, cuaca yang ekstrim. Begitu dingin sampai 0 derajat, tapi begitu panas sampai 46 derajat. Mungkin kesehatan saya tidak adaptasi. Nah, maka Allah berkehendak saya tidak berangkat wahai Abdul Wadud karena yang terbaik kamu ada di Indonesia dan kamu dapat doktor di Indonesia. Nah, maka di situ Allah menyatakan asya'an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang yang kita suka ini ternyata yang tidak baik. Sebaliknya yang menurut kita tidak disuka itu yang terbaik. Allah yang Maha tahu. Maka karena itu Ibnu Athaillah menyatakan begini, innallaha yu'tika ma yuriduhu la ma turiduhu fi waqtin yuriduhu la fi waqtin turiduhu. Allah memberimu apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kau kehendaki. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Maka karena itu, ketika kita sudah bekerja keras, beramal soleh, tapi tidak mendapatkan, yakinlah itu yang terbaik. Contoh sederhana lagi. Ketika Siti Hajar itu melahirkan anak Nabi Ismail di tengah padang Sahara, tidak ada air, lalu mencari air. Airnya dari mana? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa itu artinya dari bukit kesucian hati menuju Marwah, bukit apa? Kepuasan hati. Nyari sampai 7 kali nggak dapat. Apa yang terjadi? Maka Siti Hajar kembali kepada anaknya, ternyata mendapatkan air di bawah kaki anaknya, namanya air Zam-Zam. Dan air itu adalah air yang abadi sampai sekarang ada. Artinya apa? Allah tidak mendapatkan air, Siti Hajar tidak mendapatkan air dari Bukit Safa dan Marwah, itu yang terbaik. Yang terbaik adalah dapat air yang di bawah gunung, yaitu namanya air Zam-Zam. Maka karena itu, apa yang ditakdirkan oleh Allah diterima yang tulus. Yang penting, al-insana bitahyir, wallahu bitakdir. Manusia hanya usaha, namun keputusan akhir ada di tangan Allah. Mungkin dengan cara itu kita bisa, umur kita jadi lebih barokah ya. Lebih barokah dan lebih tenang. Lebih tenang hidupnya ya Gus ya. Karena kita bisa mempertanggungjawabkan itu ya Gus ya. Karena Iya. sulit sekali mempertanggungjawabkan umur rasanya kalau kita menyia-nyiakan apa yang ada di dalam diri kita seperti itu Gus.
Ya memang Rasulullah menyatakan begini, la yazallu qadamu abdin hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima abna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqa, wa an ilmihi madza amila bihi. Nanti di akhirat kaki seorang hamba tidak akan bisa melangkah menuju surga atau menuju neraka sampai ditanyakan 4 hal. Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa? Kemudian yang keempat, hartanya dari mana mendapatkannya dan untuk apa digunakannya? Kemudian yang terakhir, tentang ilmunya apa yang dikerjakan. Maka karena itu, disitulah Islam minta pertanggungjawaban kepada manusia untuk menggunakan ilmu, menggunakan umurnya sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Allah yang ada dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Benar-benar menarik perbincangan pada pagi ini, dan ini sangat berkaitan sekaligus dengan segmen kita selanjutnya yang membahas tentang kerugian kita jika kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur kita. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune, tetap ada di Jalan Surga JTV Bondowoso. Baik pemirsa, masih di acara Jalan Surga, dan di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan umur, memanfaatkan umur kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang ini Gus, gimana sih, apa aja kerugiannya Gus yang bisa kita dapatkan kalau kita menyia-nyiakan umur kita ini, pemberian dari Allah ini Gus yang paling berharga? Ya, umur itu merupakan pemberian Allah yang sangat berharga setelah iman dan takwa. Karena umur itu yang menentukan apa kita nanti itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Ketika kita memanfaatkan umur tidak baik, digunakan hal yang tidak positif, maka kita rugi dunia dan akhirat. Contoh sederhana, ketika masih masa mudanya, ketika jadi mahasiswa, dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang ketempatan KPI, dia tidak belajar bagaimana menyuting yang bagus, bagaimana membuat skenario yang bagus, dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar bagaimana mengedit film yang bagus. Apa yang terjadi? Ketika dia lulus, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya keahlian ilmu. Apa yang terjadi? Maka akan menjadi pengangguran karena dia tidak punya keahlian. Kalau dia misalnya seorang dokter, ternyata dia menggunakan ilmu kedokteran tidak untuk hal-hal yang positif, misalnya dia untuk malpraktek, untuk memeras pasien, apa yang terjadi? Pada akhirnya tidak ada yang mau berobat pada itu. Apa yang terjadi? Maka dia akan menjadi seorang dokter yang gagal karena nggak ada pasien. Begitupun seorang dosen tidak bisa memanfaatkan umurnya dengan baik. Dia tidak mau menyiapkan mata kuliah yang bagus, tidak mau mengajar dengan bagus, bahkan jarang masuk. Apa yang terjadi? Maka lama-lama dia bisa dipecat dari sebagai dosen karena semua mahasiswa tidak mau mengikuti mata kuliahnya. Begitupun misalnya ada seorang pejabat, dia tidak memanfaatkan waktunya, dipakai untuk korupsi, untuk kolusi dan yang lain. Apa yang terjadi? Harus berakhir di penjara. Dan itu banyak buktinya. Begitupun misalnya seorang pedagang, dia menggunakan umurnya untuk apa? Ternyata untuk dia ngurangin timbangan dan menipu. Apa yang terjadi? Maka dia hidupnya gagal di dunia. Begitupun dalam profesi-profesi yang lain, ketika dia tidak memanfaatkan umur dengan baik, maka akan mendapatkan kerugian di dunia, maka hidupnya gagal, miskin, sengsara, bahkan hidupnya hina karena perbuatan-perbuatan. Contoh sederhana, ketika hidupnya hanya dipakai untuk pacaran bagi anak yang muda, yang tua dipakai untuk SMS, selingkuh makin seru. Apa yang terjadi? Hidupnya tidak tenang, kena penyakit kelamin, mau lain dan sipilis sampai penyakit AIDS. Kenapa? Karena dia menggunakan umurnya untuk berzina, keluarganya berantakan, dan anak keturunannya itu menjadi kocar-kacir. Setelah itu apa? Masa tuanya dia merana karena tidak ada yang menyintai dia, tidak ada yang membela dia. Kenapa? Akibat perilaku yang menyimpang itu. Jadi itu semua berapa ya Gus ya?
seimbang lah dengan apa yang kita lakukan ya Gus ya. Jadi kalau kelakuannya kita tidak baik, menjadi mahasiswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya hidupnya kita berantakan, akhirnya kita nanti di masa depan miskin ya Gus ya. Itu ada ya, ada, karena Rasulullah menyatakan kama tadi nutudan, maka manusia ini akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Maka kata Soekarno, siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Jadi siapa saja. Jadi kalau kita itu memang itu nantinya itu berbuat jahat, maka kejahatan itulah yang kita dapatkan. Kalau kita mencaci orang mesti dibalas dengan cacian. Kalau kita menghina orang maka dibalas dengan penghinaan. Kalau kita itu menghormati orang maka dibalas dengan penghormatan. Disitulah ketika kita tidak memanfaatkan umur dengan baik, maka di dunia itu akan mendapatkan kerugian. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa menyebabkan kita berperilaku tidak baik itu apa, Gus? Banyak hal ya. Yang pertama, orang tidak berperilaku baik itu memang orang itu pengetahuannya itu memang sukanya itu memang hal-hal yang tidak baik. Seperti yang digambarkan pada pertemuan yang lalu tentang hati manusia itu kan ada 4. Ada yang kolbun syaitani, ada kolbun hayawani, ada kolbun syiwa'i. Kalau memang hatinya itu seperti hati setan, maka yang muncul dalam dirinya adalah perilaku setan. Sukanya hasud, dengki gitu. Kalau memang dia hatinya binatang, ya kayak binatang, kayak ular. Kalau dia seperti ular, apa yang dilakukan? Maka setiap perkataan menyakitkan orang. Kalau dia kayak seperti burung dara, apa yang dipakai? Itu urusan laki-laki, urusan perempuan. Yang perempuan urusan laki-laki. Nah, kalau ternyata dia itu memang hatinya seperti ayam, ya hanya apa? Kumpul tidur dengan anaknya sendiri atau dengan orang tuanya sendiri. Itu jadi memang berawal dari sebuah hati yang salah. Kemudian yang kedua, orang yang salah itu karena dia itu didorong oleh hawa nafsu dalam dirinya. Sehingga dia ingin hawa nafsu itu ada 3 yang paling mendasar. Ada hawa nafsu itu jabatan, ada hawa nafsu harta, ada hawa nafsu itu adalah lain jenis. Jadi kalau orang sudah ingin mendapatkan jabatan, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi PR, maka menghalalkan segala cara. Maka dia akan selalu berbuat jahat karena untuk mendapatkan jabatan. Begitupun ketika dia itu hawa nafsunya itu urusan harta, maka dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Apa dengan cara menipu, apa dengan cara korupsi, atau dengan cara mencuri dan lain dan sebagainya. Begitupun ketika dihinggapi oleh nafsu lain jenis, maka laki-laki tidak akan mengejar perempuan. Dia tidak peduli menghancurkan keluarga atau tidak, menggagalkan kuliah atau tidak, itu tidak peduli. Begitu seorang perempuan ketika dihinggapi nafsu, maka akan menyerahkan pada laki-laki yang paling berharga dalam hidupnya itu. Itu apa? Hawa nafsu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh pendidikan yang salah. Dia hidup dan belajar materi-materi yang dia itu berlahir kepada menghalalkan segala cara. Seperti misalnya sudah ada pemahaman, oh sekarang keperawanan itu tidak penting, yang penting kesetiaan. Itu kan pendidikan yang salah. Kemudian sekarang ada pemahaman yang salah, yang penting itu orang kaya, dapat dari manapun tidak penting. Apa yang terjadi? Maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu. Kalau ada pemahaman yang penting orang itu punya kekuasaan, itu akan dihormati. Ketika pemahaman semacam itu yang berkembang di masyarakat, apa yang terjadi? Maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Itu jadi pemahaman. Kemudian yang keempat itu dipengaruhi oleh teman. Jadi kalau orang itu biasa berteman dengan pengkonsumsi narkoba, lama-lama juga menjadi pengguna narkoba. Orang yang biasa berteman dengan orang yang suka pacaran, lama-lama juga pacaran itu. Bagi orang yang sudah berteman biasa dengan orang-orang yang suka selingkuh, maka lama-lama juga menjadi selingkuh. Walaupun dia sudah punya istri, dia menggunakan tawakal. Takut dengan yang tua tapi banyak akal untuk mencapai tujuan. Gitu. Kalau di rumahnya baik sekali, istiqomah. Ikatan suami atau istri kalau di rumah, tapi kalau di luar nggak takut lagi dia. Yang terjadi itu karena itu menakutkan ya, menakutkan, maka kemana-mana dia bawa ATM. Kemana bawa ATM apa? Anak tetangga menyenangkan. Nah, itu kenapa? Karena disitulah ketika karena berteman dengan orang yang tidak baik, maka dengan mudah terhinggapi. Begitupun ketika berteman dengan seorang koruptor, lama-lama dia akan menjadi koruptor juga karena ternyata banyak waktu enak gitulah. Maka teman itu sangat mempengaruhi. Maka orang Arab menyatakan begini,
la tas'al anil mar'i was'al an qarinihi fa inna likulli qarinin liqarinihi yattadi. Kamu jangan tanya orang itu siapa, apa perilakunya dan apa keinginannya. Coba lihat siapa temannya, karena seorang teman itu akan mengikuti temannya. Jangan ditanyakan apakah dia seorang koruptor, nggak usah tanya siapa temannya. Apakah ditanyakan orang itu seorang itu pencuri, tanyakan siapa temannya. Apakah dia orang yang subah itu termasuk playboy, lihat aja siapa temannya. Maka teman itu akan mempengaruhi perilaku teman. Maka jadi penting kita memilih teman yang baik dan kita menghindari teman yang tidak baik. Maka itulah yang terjadi. Kemudian yang terakhir mempengaruhi perilaku orang yang tidak baik itu karena dia lupa dengan Allah, lupa dengan kehidupan akhirat, bahwa segala amal perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Artinya apa? Ketika orang itu lalai terhadap kehidupan akhirat, lupa terhadap balasan orang yang berbuat jahat, maka ada kecenderungan untuk berbuat semena-mena. Maka karena itu akan mudah melakukan kejahatan dan tidak memanfaatkan waktu dan umur sesuai dengan Tuhan Allah, atau dia kehidupannya tanpa disadari akan rugi karena tidak menggunakan umur dengan baik. Nah, itu dia tadi ya Gus ya, ada hal-hal yang mendorong untuk kita berbuat tidak baik, misalnya hati kita, terus hawa nafsu juga, ada juga faktor lingkungan, ada juga kita sudah lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menarik perbincangan kita pada pagi hari ini, dan buat pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jalan Surga. Oke pemirsa, masih di Jalan Surga, dan pada pagi hari ini kita memasuki segmen terakhir ya Gus ya. Iya. Tadi sudah dibahas mengenai hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan perilaku yang tidak baik, dan sekarang biar seimbang kita bahas juga mengenai hal-hal yang mendorong agar perilaku kita menjadi baik, seperti itu Gus. Apa sih sebenarnya hal-hal yang mendorong itu Gus? Ada beberapa hal yang mendorong seseorang itu selalu berbuat baik. Yang pertama, iman yang takwa di dalam hati seorang. Ketika imannya dia mantap kepada Allah, akan melahirkan takwa. Apa takwa itu? Dia ingin selalu mengerjakan perintah Allah dan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang yang mempunyai iman yang kuat, mempunyai takwa yang tinggi, maka ada kecenderungan selalu berbuat baik. Maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan akan berbuat baik kepada tetangga dan teman dan kepada manusia pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat orang itu berbuat baik karena dia punya cita-cita, punya keinginan hidupnya itu dicatat termasuk orang yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Oh, dia ingin jadi mahasiswa yang dicatat dalam sejarah orang yang berprestasi, maka bekerja dengan sungguh-sungguh. Oh, dia ingin menjadi seorang kameramen yang menghasilkan gambar-gambar yang bagus. Apa yang terjadi? Akan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar kepada para ahli. Oh, ingin menjadi seorang pemandu acara, menjadi reporter yang bagus. Apa yang terjadi? Maka dia belajar kepada para ahli dan kemudian berlatih dan berlatih sehingga menjadi orang yang ahli dalam bidang pemandu acara. Begitupun seterusnya. Begitupun seorang pejabat ketika ingin menjadi seorang yang dicatat dalam sejarah, mungkin sejarah seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh yang telah berlalu, maka dia akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia menginginkan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dia ingin masuk surga dan dia takut ke api neraka. Sehingga saking inginnya seakan-akan melihat surga dan seakan-akan melihat neraka. Saking inginnya seakan-akan melihat surga, saking takutnya dengan neraka seakan-akan melihat neraka. Apa yang terjadi? Maka dia akan selalu berusaha amal perbuatannya itu baik dan berusaha menggunakan umur sebaik mungkin untuk dalam rangka hal yang positif. Kemudian yang paling akhir itu, dia karena sering berteman dengan orang-orang yang baik. Oh, dia berteman dengan orang yang rajin sholat, maka teman tidak akan rajin sholat.
bertemu dengan orang-orang yang rajin kuliah, rajin baca buku, rajin berdiskusi, maka lama-lama dia akan jadi orang yang rajin berdiskusi. Oh, dia orang yang ketemu dengan teman, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan melaksanakan tugasnya. Apa yang terjadi? Maka lama-lama akan menjadi orang yang bekerja secara profesional. Maka teman itu sangat mempengaruhi terhadap perilaku baik seorang itu. Iya Gus, masih di tanggal 10 Muharram ya Gus, mungkin Gus punya nasihat untuk kita di awal tahun ini Gus. Ya, kita ingin menyampaikan ketika sudah tahun sedang lalu itu sudah berakhir dan masukin tahun baru, berarti umur kita sudah kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun. Kalau umurnya misalnya kayak saya memang ditakdirkan oleh seperti Nabi Muhammad umur 63, berarti umur saya tinggal 18 tahun karena saya sekarang sudah umur 46. Nah, begitu sudah berpikir ini berarti kematian sudah Semakin mendekat dan kemudian pertanggungan jawab di depan Allah makin dekat karena Allah menyatakan Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di situ menyatakan kamu akan ketemu dengan kematian yang kamu itu takut dari kematian itu, yang lari dari kematian. Apa yang tadi? Kemudian kita dikembalikan kepada Allah, tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memperlihatkan apa yang kita kerjakan. Maka karena itu, seperti yang kita ketahui, mari kita ini bersama-sama menggunakan umur sebaik mungkin dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah, melaksanakan tugas dunia sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi mungkin langsung bisa disimpulkan Gus mulai awal dari perbincangan kita segmen pertama mengenai pandangan Islam tentang tanggung jawab umur dan hal-hal yang mendorong sampai mempengaruhi kita untuk melakukan yang baik dan yang buruk Gus. Ya, terima kasih. Umur itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh manusia, harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Maka karena itu bagaimana memanfaatkan umur dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, dan juga dalam qiyas ijma' ulama. Karena apa? Karena kalau kita salah menggunakan umur, maka kita akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia, maka hidupnya gagal. Gagal bermacam-macam, sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Bagi seorang mahasiswa yang tidak menggunakan umur dengan baik, maka tidak akan menjadi ilmuwan, maka setelah lulus dia akan menjadi pengangguran. Kalau seorang pejabat yang salah menggunakan jabatannya akan berakhir di penjara. Seorang ayah ketika dia tidak menggunakan umurnya dengan baik, maka keluarganya berantakan dan anaknya gagal dan penderitaan yang tanpa henti. Kemudian setelah itu, maka karena itu kita harus mampu menggunakan umur dengan baik, akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa di dunia? Maka dia akan menjadi orang sukses. Kalau bagi seorang mahasiswa maka akan menjadi ilmuwan, jadi dosen yang profesor. Kalau seorang dia kiai akan menjadi ulama besar. Kalau seorang pengusaha akan menjadi pengusaha yang kaya raya. Kalau jadi pejabat yang tinggi dan dicintai oleh rakyat. Kalau menjadi petani akan menjadi petani yang sukses. Kalau menjadi dokter yang kaya yang dapat menolong masyarakat. Kalau menjadi seorang insinyur, maka akan menjadi desainer bangunan-bangunan yang bagus yang akan menjadi lambang sepanjang sejarah. Seperti pembangunan Menara Eiffel atau seperti bangunan yang lain yang itu menjadi monumen sejarah. Maka karena itu dan lebih itu dari akhirat nanti akan dia masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Namun ada hal-hal yang mendorong seorang itu berbuat baik. Apa? Ketika dia mau beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian selalu introspeksi dan berdoa kepada Allah dan berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau itu dilakukan semua, apa yang terjadi? Maka sesuai dengan doa kita akan menjadi kenyataan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hidup bahagia sejahtera, hidup tenang dan tentram, dan di akhirat dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa kubur, dan dimasukkan ke dalam surga. Super sekali perbincangan pada pagi hari ini ya Gus mengenai tanggung jawab umur, dan terima kasih Gus
Semoga kita semua dijadikan insan-insan yang lebih baik lagi, terus memperbaiki diri ya Gus ya. Amin amin ya rabbal Amin amin alamin. ya rabbal alamin. Sekian pemirsa perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang di Jalan Surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.